Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya, pasang pendengaran anti sekalian ya. Lapangkan dada. Jangan suudzon ya. Tidak ada yang disampaikan kecuali ingin kebaikan bagi antunna sekalian ya. Ya. Hak-hak suami sangat besar bagi para istri ya. Tidak ada hak yang paling wajib ditunaikan bagi seorang wanita kecuali hak suami ya. Oleh karenanya Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintah seorang untuk sujud kepada selain Allah, akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena begitu agungnya hak suami terhadap istrinya. Kalau boleh sujud kepada selain Allah, Nabi akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ya, kalau boleh, ternyata tidak boleh. Sebenarnya sebagian wanita mau cium tangan sama suaminya tidak mau. Ya. Padahal kalau boleh Nabi suruh sujud, bukan cium tangan, suruh sujud. Ya, wih semangat ini. Maka Nabi akan suruh sujud, tapi tidak boleh. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil akan agungnya hak suami, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Bayangkan, surga dan neraka bergantung di tangan suami ya. Kita kalau kalau seorang wanita sebelum menikah, hak yang paling agung harus dia tunaikan hak kedua orang tuanya. Tapi begitu dia menikah, hak yang paling agung adalah hak apa? Hak suaminya. Terutama dalam masalah rumah tangga ya. Contoh sederhana, kalau ternyata sang suami mengatakan kepada istrinya, "Sayang, kita harus pindah kota karena pekerjaan Abi di sana, di kota tersebut." Kemudian orang tuanya bilang, "Kamu tidak boleh pergi jauh dari kami, nak." Dia harus taat kepada suaminya. Dia harus taat kepada suaminya, mengalahkan kedua orang tuanya. Karena hak suami lebih agung daripada hak kedua orang tuanya. Taib. Makanya kita bahas ya, hak yang paling utama yang ditunaikan oleh seorang wanita adalah wujubut ta'ah, harus taat kepada suami. Ini hak yang paling utama ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki adalah pemimpin di atas para wanita. Sebagian ahli tafsir seperti perkataan Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki adalah pemimpin bagi para wanita, bagi para istri, yakni umara'u 'alaihinna. Mereka adalah amir-amir, pemimpin ya, kepada para wanita ya, sebagaimana rakyat wajib taat kepada pemerintah, kepada penguasa, demikian juga istri wajib taat kepada suami. Dan ini kewajiban atau hak suami yang sangat kritis, sangat mudah memasukkan seorang wanita ke dalam surga dan sangat mudah juga menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam. Contoh ya, bagaimana ketaatan kepada suami sangat memudahkan wanita masuk surga. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan dia puasa bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepadanya, "Udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah engkau dari pintu surga mana saja engkau kehendaki. Lihat syarat Nabi yang pertama, salat idza sallat khamsaha. Jika dia salat 5 waktu, wanita ini tidak perlu salat sunnah, tidak perlu salat rawatib, tidak perlu salat malam, tidak perlu salat duha ya. Yang penting 5 waktu. Tidak perlu salat apa lagi? Tahiyatul masjid, tidak perlu salat taubat, tidak perlu. Yang penting salat 5 waktu saja. Dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang penting taat kepada suami. Kemudian puasa, dia cuma puasa bulan Ramadan. Tidak usah puasa Syawalan, tidak perlu puasa mutih, tidak perlu puasa
Apalagi Asyura tidak perlu Senin Kemis, tidak puasa Daud, tidak perlu. Yang penting cuma puasa bulan Ramadan. Mudah kan? Mudah. Ya. Daripada puasa Senin Kemis, puasa muti, sholat sunnah tapi kepala batu sama suami. Ya. Ini ada seorang wanita, taruhlah dia cuma sholat 5 waktu, taruhlah cuma puasa bulan Ramadan, dan dia jaga kemaluannya, dia tidak selingkuh, tidak punya hubungan dengan laki-laki lain, tidak bermesraan di WhatsApp dengan laki-laki lain, di Facebook dengan laki-laki lain, bermanis-manis kata, tidak pernah. Wa ata'at ba'laha, tapi ada syarat yang terakhir, dia harus taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini dalil bahwasanya taat kepada suami pahalanya besar. Taat pada suami pahalanya besar. Dan sebaliknya, kalau seorang wanita tidak taat kepada suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya, ya, di antara bentuk tidak taat adalah tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Kita kalau punya supir misalnya, kita kasih gaji 1 bulan 5 juta, ya. Banyak atau tidak? Banyak. Terus kita suruh tolong belikan ini, dia sudah bos beli saja sendiri. Ini supir yang taat atau tidak? Supir yang brengsek seperti ini. Kita punya pembantu, kita kasih gaji 2 juta misalnya, kemudian kita bilang, "Bi, tolong goreng telur." "Bapak goreng sendiri aja." Gimana goreng telur? Kamu pembantu atau apa? "Ya, saya lagi capek, Pak." Ini pembantu yang bersyukur atau tidak? Ini pembantu tidak taat. Makanya di antara tanda tidak taat adalah membangkang. Itu tanda tidak taat. Oleh karenanya wanita yang membangkang, membentak suami, tidak bersyukur kepada suami, ini paling mudah masuk surga. Tatkala masuk neraka jahanam. Saya kasihan sama istri masalahnya. Kasihan sama istri-istri ya. Jadi dalam suatu hadis tatkala Rasulullah SAW khutbah salat Id, kemudian Rasulullah SAW maju menuju kepada para istri. Khusus Rasulullah SAW sampaikan wasiat kepada para wanita tersebut. Sampai Nabi maju agar mereka bisa mendengar lebih jelas. Makanya ibu-ibu sekarang dengar atau tidak? Saya dekatkan mic-nya. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Saya bicarakan dengan lugas dan tegas dan jelas ya. Buka telinga Anda, buka hati Anda. Saya ingatkan bahwasanya kalau anti tidak taat kepada suami, ini paling mudah masukkan anti dalam neraka jahanam. Maka Nabi pun menuju kepada saf-saf para wanita. Kemudian Nabi berkata, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita sekalian, bersedekah kalian. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka seorang wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah?" "Kok bisa wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Fa inna kunna takfurnal ashir." Karena kalian sering ingkar dengan kebaikan apa? Suami. Wa tukthirna syakat. Karena kalian suka mengeluh. Suka syakwa, suka mengeluh. Dalam riwayat yang lain, wa tukthirna la'nah. Kalian suka mengumpat. Ini paling mudah masukkan wanita dalam neraka jahanam. Tidak taat kepada suami, nuntut saja kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami, apalagi kalau suami punya salah, itu diungkit-ungkit terus. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya bukan wanita yang pandai bersyukur. Jangan menjadikan anti terperosok dalam neraka jahanam. Hati-hati. Maka jadilah wanita yang pandai bersyukur kepada suami. Ada kawan saya punya supir, dia mengeluh tentang istrinya di Jogja sana ya. Kata dia, "Mas, sama teman saya bosnya, Mas, ini tadi saya kasih orang mengemis, saya kasih 1.000, doakan saya banyak, semoga panjang umur, semoga dapat rezeki, semua ini pada 1.000 rupiah saya kasih. Saya pulang kasih diri saya 50.000, Mas kurang Mas." Ini tadi orang doain saya banyak-banyak, ini dikasih 50.000 satu hari, bilang kurang ya. Ini contoh wanita tidak pandai berterima kasih. Itu pengemis pandai berterima kasih ya. Ya. Jadi seorang wanita jangan sampai dia menyebabkan dirinya masuk neraka jahanam. Oleh karenanya tidak taat kepada suami termasuk dosa besar. Di antara dalil bahwa dosa besar, pertama Nabi SAW mengatakan ini sebab masuk neraka. Yang kedua Nabi menamakannya dengan kekufuran. Wa takfurnal ashir, itu kufur amal. Wa takfurnal ashir, kalian kufur kepada suami kalian, itu ingkar kepada ya. Ini kufrun asghar. Ya. Sehingga disebutkan bahwa ini adalah dosa besar. Hati-hati para ibu-ibu ya. Dan di antaranya kalau seorang suami sudah melakukan satu kesalahan, maka seluruh kebaikannya terlupakan. Ini sering saya ulang-ulang, saya ingatkan kepada ibu, jangan sampai seperti itu. Apa kata Nabi SAW?
"Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Kalau salah seorang dari kalian melakukan kebaikan kepada istrinya selama setahun penuh, kemudian tiba-tiba dia melihat engkau melakukan kesalahan, maka dia akan berkomentar, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali." Ini hati-hati wanita, para ibu-ibu, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menafikan segala kebaikan suami. Contoh, ya, suaminya lagi salah kemudian mengatakan, "Memang kamu tidak pernah mencintaiku." Wah, ini bahaya. Dari dulu sampai sekarang nikah 10 tahun tidak pernah cinta? Enggak mungkin. Itu anak-anak muncul dari mana kalau bukan dari cinta? Kemudian dengan enaknya dia mengatakan, "Kamu selama ini tidak pernah mencintaiku." Gimana? "Kamu selama ini tidak pernah sayang kepadaku. Kamu selama ini pelit kepadaku." Gimana pelit, badan gembrot kayak gini? Kalau pelit kamu kurus kerempeng, tahu enggak? Jadi jangan sampai mengucapkan kata-kata. Boleh kita mengkritiki suami, boleh. Tapi pada kesalahannya tersebut jangan kemudian kita lupakan kesalahan-kesalahan yang lain, ya. Hati-hati ibu-ibu, ya. Jadi berusaha untuk taat kepada suami. Kalau suami punya perintah, usahakan jalankan. Boleh anti memberi masukan, boleh anti mengkritisi, tapi keputusan tetap di tangan suami. Misalnya suami mengatakan, "Sayang, kita jalan-jalan liburan kali ini, kita pergi ke Balikpapan." Nanti boleh protes, "Mas, Balikpapan dekat, kurang enak. Kita ke Jakarta deh." Ya. Gimana? Ya kita boleh kasih masukan. Tapi kalau saya bilang, "Enggak, hari ini tahun ini ke Balikpapan." Ya sudah, taat. Jangan kemudian ke Balikpapan cemberut terus dari perjalanan. Ini namanya enggak taat sama suami. Enggak benar, ya. Jadi boleh kasih masukan, enggak ada masalah. Itulah tugas fungsi suami istri, saling berdiskusi, saling beri masukan, tetapi keputusan tetap di tangan suami. Jangan maksakan pendapat. Karena anti adalah seorang wanita yang solehah, yang ikut aturan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah memberi aturan seperti itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kalau suami memerintahkan kepada perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Dalam satu hadis, ada seorang wanita punya putri, menikah dengan lelaki. Kemudian putrinya ini ternyata rambutnya sakit, rontok, maka sang suami mengatakan, "Ibu, tolong putrinya disambung rambutnya biar kelihatan lebih cantik." Maka wanita ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, putri saya sakit, suaminya minta saya untuk menyambung rambutnya." Kata Nabi SAW, "Qad lu'inal musilat." Kata Nabi, sungguh telah dilaknat para wanita yang menyambung-nyambung rambut. Kemudian kata Nabi SAW, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau suami ternyata menyuruh wanita untuk bermaksiat, maka tidak boleh taat. Contoh, rambutnya disambung. Contoh, dia bilang, "Sayang, saya senang kalau lihat alismu dicukur." Enggak boleh. Enggak boleh, meskipun kelihatan lebih cantik, enggak boleh. Ya. Ya. Misalnya, sayang, pakai baju yang seksi dong. Saya bangga kalau punya istri yang seksi keluar sama kamu. Enggak boleh. Enggak boleh taat kepada suaminya. Kalau suaminya paksa nangis, enggak boleh, "Mas, ini seksi saya buat kamu, bukan buat orang lain." Ya, bukan untuk dipamerkan, karena sebagian lelaki seperti itu, ya, enggak punya rasa cemburu, pingin memamerkan keindahan tubuh suaminya, istrinya kepada lelaki lain. Ya, akhi, ini enggak benar seperti ini. Mana rasa kecemburuan? Ya. Kemudian misalnya suaminya ngajak istrinya nonton di bioskop, enggak boleh. Nonton macam-macam di bioskop, atau nonton film-film yang enggak benar. Ini tujuannya untuk menimbulkan syahwat gairah. Enggak boleh, haram. Enggak boleh taat kepada suami dalam hal tersebut. Kayak ini taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau suami menyuruh kepada yang maksiat, maka tidak boleh ditaati. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, hak suami yang harus ditaati oleh istri, yaitu sang istri berusaha melayani suaminya kapan suaminya ingin menggaulinya, selama tidak ada uzur syar'i. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Kata Allah kepada para lelaki, "Wahai lelaki sekalian, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum." Anna syi'tum maksudnya kaifa syi'tum wa mata syi'tum. Datangilah istri kalian dengan cara apapun, ya, silakan, ya, selama itu halal, ya. Selama tidak menggauli istri di kemaluannya tatkala sedang haid, dan tidak menggauli istri di duburnya, itu saja. Selainnya halal. Yang haram bagi lelaki untuk mendatangi istri cuma dua. Yang lain halal.
Pertama, tidak boleh menggauli istrinya di duburnya. Yang kedua, tidak boleh menggauli istrinya di kemaluannya tatkala sedang apa? Sedang haid. Selain itu, model apapun, gaya apapun boleh. Ya. Ini yang ketawa yang jomblo-jomblo. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, anna syi'tum, di antara tafsirannya adalah mata syi'tum. Kapan kalian menghendaki datang istri kalian, silakan. Ibnu Abbas menafsirkan fi nahar au lail. Naharan au lailan. Kapan saja, mau siang hari, malam hari mendatangi istri, itu hak suami. Terkadang seorang suami terbetik hasratnya, muncul hasratnya jam 2:30 malam, istri harus melayani. Ya. Mas besok aja mas, dorong masnya, jangan dorong. Mas ini macam-macam aja, ini macam-macam. Syahwat itu datang tiba-tiba. Kalau rasa lapar bisa diatur, jam 12 baru kita lapar. Kalau syahwat tidak kenal lapar dan kenyang. Kapan saja syahwat bisa terbetik, jam 2:30 malam, jam 2:30 siang, jam 12:45, kapan saja. Maka seorang wanita berusaha untuk memenuhi syahwat suaminya selama tidak ada uzur. Kalau ada uzur, suami harus mengerti. Suami harus mengerti kalau ada uzur. Misalnya istrinya lagi sakit, ya sudah, jangan dipaksa. Ternyata istrinya lagi haid, maka jangan digauli di bagian itu, bagian yang lain. Ya. Misalnya, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah hak yang paling, di antara hak yang paling utama bagi suami. Kenapa? Karena di antara tujuan menikah adalah untuk menjaga pandangan. Kata Nabi SAW, menjaga kemaluan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Kalau saya terjemahkan secara sederhana, wahai para jomblo. Ini maksudnya para pemuda yang apa? Yang jomblo. Wahai para jomblo sekalian, barang siapa kalian memiliki kemampuan, ekonomi sudah punya kemampuan, sudah kerja, sudah punya penghasilan, ya, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ini di antara tujuan pernikahan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan di antara hal yang memudahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya adalah syahwatnya tersalurkan. Wanita pun demikian, kalau punya syahwat, laki berusaha harus untuk memenuhinya. Ya. Karena kewajiban ini kewajiban musyarak bagi suami dan istri, yang sama. Ya. Maka kalau seorang suami berhasrat, maka hendaknya wanita memenuhi hasratnya. Ya. Bahkan dalam hal ini datang hadis-hadis yang tegas dalam hal ini. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang laki mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian istrinya enggan, tidak mau memenuhi hasrat suaminya, maka malaikat akan melaknat wanita ini sampai subuh. Mengerikan. Berarti dosa besar. Dosa besar atau bukan? Dosa besar. Yang melaknat bukan manusia, malaikat yang melaknat. Dalam riwayat yang lain, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha. Kecuali yang di langit akan murka kepada wanita ini. Kenapa? Dia tidak memenuhi keinginan suaminya. Suaminya stres, ya. Malam itu tidak bisa terpenuhi apa? Syahwatnya, ya. Gelisah, ya. Peluk guling, peluk bantal, enggak ada faedahnya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala tanur, kalau sang istri sedang berada di dapur, sedang memanggang roti, kemudian suaminya berkeinginan, maka tinggalkan roti tersebut. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus, enggak ada masalah. Mubazir tapi mudaratnya kecil. Lebih besar mudaratnya kalau ternyata sang istri tidak memenuhi hasrat suaminya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sudah berada di atas pelana ontanya, dia mau pergi, suaminya berubah pikiran, sayang dulu, sini dulu, nanti. Ya sudah, dia harus turun dari ontanya memenuhi hasrat suaminya. Ya. Kalau saya sering sampaikan, contohkan misalnya kalau istri sudah naik Grab, tahu-tahu hasrat muncul, tiba-tiba muncul, sudah Grabnya suruh pergi kasih duit, istrinya suruh masuk, nggak apa-apa, atau suruh nunggu, kasih 100.000, ongkos tunggu. Karena bahaya kalau suami tidak terpenuhi apa hasratnya. Kalau lapar masih bisa ditahan, hasrat susah untuk ditahan. Kita nggak bicara zaman sekarang. Zaman dulu Nabi bercerita kalau ada seorang melihat sesuatu yang menimbulkan hasratnya, Nabi suruh pulang datangi istrinya. Saat itu juga, itu zaman tatkala tidak tersebar syahwat di mana-mana. Apalagi zaman sekarang. Semua syahwat di mana-mana, semua tampak wanita cantik di mana-mana. Di mana-mana bunga-bunga indah bertaburan.
Iklan di mana-mana cewek. Ada iklan HP, HP-nya kecil, ceweknya gede. Semua dilihat cewek. Terus kita lihat cewek ngiler pulang, istri tidak siap. Gimana? Ya kita nggak mau lihat kelihatan, apalagi kalau mau lihat. Maka ini semakin tertuntut kepada istri ya untuk perhatikan masalah ini. Terutama para istri yang suaminya kerja di luar, kerja bersama wanita di kantor, di perusahaan, apalagi suaminya bos, terus sekretarisnya perempuan, bahaya itu. Ya. Coba ibu-ibu bayangkan kalau ada suami anti kerja di kantor, ketemu dengan teman-teman perempuan yang kerja. Apakah wanita-wanita yang kerja ke kantor tersebut waktu datang ke kantor tidak berpenampilan, tidak bersolek, tidak berhias? Mustahil. Pasti wanita tersebut sebelum pergi ke kantor dia bersolek di hadapan cermin setengah jam. Semuanya dia kasih warna. Sini semprot sana, baru dia pergi ke kantor. Nah, suami anti akan bertemu dengan bunga yang begitu indah itu di kantor. Ternyata pulang ke rumah ketemu dengan bunga yang layu. Ya, kasihan ya. Makanya kalau suami sudah pulang dari kantor tahu-tahu berhasrat itu wajar. Jangan bilang, "Mas, lihat apa lagi? Lihat apa lagi?" Sudah. Suami lagi berhasrat sudah layani. Kalau memang tidak ada halangan ya. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membantu suami menjaga pandangannya, membantu suami menjaga kemaluannya. Maka ini perkara yang sangat penting, memenuhi hasrat suami. Maka saya katakan ya seorang istri berusaha menjaga penampilannya, berusaha untuk harum, berusaha untuk indah di hadapan suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu nisaikum min ahlil jannah." Wanita terbaik dan terkering dari penghuni surga apa? Idza ra'ahu sarrathu, kalau dilihat oleh sang lelaki menyenangkan dilihat. Ya, dilihat enak dilihat istri itu. Enak dipandang. Itu wanita yang luar biasa seperti itu. Tapi kalau lihat sakit mata ya ini enggak beres. Oleh karenanya seorang wanita berusaha menjaga penampilannya, baik penampilan fisiknya dan penampilan batinnya. Akhlaknya harus mulia, kemudian penampilan juga harus indah tatkala bertemu dengan suami. Dia senangkan hati suami, ini dapat pahala. Dan saya ingat kepada para suami, karena istri kalau penampilan indah harus butuh biaya. Dia harus beli parfum, dia harus beli baju yang indah, mungkin dia harus pergi ke salon ya. Antum kasih biaya, "Mas, saya mau begini, Mas." Antum jangan pelit. Antum bilang, "Kamu harus cantik, kamu," tapi minta uang ke salon, antum enggak kasih. Antum bilang, "Qanaah, hidup harus qanaah." Waktu minta uang ke salon disuruh apa? Qanaah. Nanti habis itu ngelirik istri orang lain. Ya gimana? Kalau antum punya rezeki, istri minta duit untuk berhias ke salon, kasih. Itu juga untuk kebahagiaan antum ya, para suami sekalian. Taib, di antara hak suami, tidak boleh mengizinkan seorang pun untuk masuk rumahnya kecuali dengan izin apa? Suaminya. Ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya di rumah, tidak sedang bersafar, kecuali dengan izin suaminya. Ini di antara penekanan bahwasanya istri pun kalau mau puasa harus minta izin, karena khawatir suaminya tiba-tiba di siang hari berhasrat. Ya, maka puasa pun harus minta izin, karena kalau puasa enggak boleh berhubungan. Kemudian kata Nabi, "Wala ta'dzan fi baitihi illa bi idnihi." Dan sang istri tidak boleh memberi izin seorang pun untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahunahu wa la ya'dhan fi buyutikum liman takrahuna." Bahwasanya di antara hak kalian para suami itu tidak mengizinkan, tidak boleh seorang wanita memasukkan seorang pun di rumahnya kecuali dengan izin suami. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Syafi'iyah ini berlaku kepada siapapun. Seorang istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izin apa? Suaminya. Bahkan kerabatnya, kalau suaminya jengkel, "Kamu tidak boleh, kakakmu datang sini, jangan bukakan pintu." Tidak boleh bukakan pintu. Ya kalau kamu mau silaturahmi silakan pergi ke rumah kakakmu, tapi kakakmu tidak boleh masuk rumahku misalnya. Maka ini hak suami. Bahkan mazhab Syafi'iyah mengatakan kedua orang tua istri, kalau suami tidak mengizinkan enggak boleh. Kenapa? Itu rumah suami, itu harta dia. Kalau mau masuk ke rumah dia harus minta izin kepada suami.
Adapun mazhab Hanafiyah mengatakan kecuali dua orang tua sang istri boleh masuk tanpa izin suami ya. Tapi intinya dalam masalah ini tidak boleh seorang pun bertamu di rumah kecuali dengan izin apa? Suami. Apalagi kalau suami mengatakan, istriku, kamu jangan bergaul sama ummu fulan, si fulana itu bahaya itu. Itu di mana-mana provokator itu. Jangan sampai masuk ke rumah. Maka tidak boleh kita terima. Kalau dia fulana itu datang, umi, jangan bukakan pintu. Itu mulutnya ember, jangan bukakan pintu. Sana sini ngomongin orang, gibah sana, gibah sini. Jangan bergaul dengan dia, jangan bukakan pintu kalau dia datang ke rumah. Maka tidak boleh seorang istri untuk menerima tamu tersebut, siapapun. Karena itu rumah milik siapa? Suaminya. Tidak boleh dia terima tamu. Itu hak seorang suami kepada istri. Dahulu sebelum datang Islam, kata Ibnul Athir rahimahullahu taala, wa kana dzalika min adatil Arab la ya'udunahu ribatan wa la yarawna bihi ba'san. Dahulu orang-orang Arab sebelum datang Islam, mereka terbiasa kalau ada tamu laki-laki datang, mereka bukakan pintu, mereka ngobrol. Dianggap itu hal yang biasa. Falamma nazalat ayatul hijab nuhu an dzalik. Tatkala turun ayat tentang hijab, dilarang hal tersebut. Dahulu itu kebiasaan mereka, tradisi yang salah, maka ditegur oleh Islam, dirubah tradisinya. Maka seorang wanita tidak boleh menerima tamu lelaki, ya, atau tamu manapun kecuali dengan izin sang suami. Kemudian di antara hak suami, sang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Karena suaminya yang cari nafkah, istri harus tetap di rumah. Dan istri yang soleh itu istri yang betah di rumahnya. Maka saya katakan kepada para ibu-ibu, ciptakan kebahagiaan di rumah, biasakan betah di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Ini ciri istri-istri yang soleha, bukan istri yang selalu gatal pengin keluar, pengin ke mall, kalau sehari tidak ke mall kepalanya pusing ya. Ini enggak benar seperti ini. Pengin ke mall, pengin jalan-jalan. Ada waktunya jalan-jalan, ada waktunya ke mall, tapi kalau tiap hari hobinya keluar itu bukan istri soleha. Istri soleha hobinya di mana? Di rumah. Di rumah tugasnya banyak, di rumah banyak amal soleh yang bisa dia lakukan. Wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Ya. Oleh karenanya kalau ada seorang wanita hendak keluar dari rumah harus minta izin kepada suaminya. Misalnya dia ingin pengajian, minta izin sama suaminya. Masa ingin pengajian? Ya silakan. SMS ke, WA ke, telepon ke, masa ingin pengajian? Kalau suaminya izin kamu pengajian setiap Rabu sore, silakan, saya izinkan. Ya sudah setiap Rabu. Kalau dia mau tambah pengajian Senin sore, ya minta izin sama suaminya. Masa ingin tambah lagi setiap pekan Senin pagi saya mau kajian juga, silakan. Ya, harus minta izin. Terutama keluar dalam waktu yang lama. Karena di antara hak suami, istri tetap di rumah. Jadi kalau ternyata dia minta izin pengajian, pulang pengajian dia lewat mampir ke mall, ini izin baru ya. Mas saya minta izin ikut pengajian, setelah itu saya belok ke kiri ke mall. Ya, kalau suami izinkan silakan, kalau enggak maka tidak boleh. Dan di antara indah seorang istri tatkala suaminya meskipun bersafar dia minta izin. Suaminya bahagia, istri saya masya Allah baik sama saya, menghormati saya. Suami itu ingin dihormati, istri senang dipuji, kata orang demikian ya. Istri suka dipuji, maka para laki jangan sungkan-sungkan untuk memuji istri, dan suami sukanya dihormati. Di antara bentuk penghormatan, kalau sang suami lagi di rumah, istri minta izin, meskipun kata ya mas, saya mau ngantar ini ke rumah sakit, ya silakan. Suaminya merasa dihormati. Atau kalau terlambat dia ternyata sudah keluar, mohon maaf sayang, tadi saya lupa minta izin karena buru-buru harus bawa ke rumah sakit, tadi saya sempat keluar. Suami merasa bahagia seperti itu. Ternyata istrinya menganggap dia. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia nikah, dia poligami. Setelah dia nikah kedua dia bahagia sekali. Dia cerita, aduh, istri saya pertama saya itu dianggap kucing di rumah. Jadi tidak dianggap. Dia merasa sengsara tatkala dia tidak dianggap oleh istrinya. Sementara istri keduanya begitu menghormati dia, begitu menghargai dia. Maka suami itu suka dihormati. Kemudian di antara hak suami, banyak sekali hak suami ya. Bahwasanya suami berhak untuk memberi pelajaran kepada istri jika istri melakukan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun." Dan para wanita yang kalian khawatir mereka membangkang, maka nasihati mereka dan hajarlah mereka di tempat tidur, wadribuhun, dan pukullah mereka.
Jadi para lelaki tentunya harus melihat tahapan ini. Kalau suami istri memiliki kesalahan, maka nasihati dengan cara yang baik, yang lemah lembut ya. Kalau kesalahannya cuma sekali dua kali sabar, kalau kesalahan berulang-ulang baru dinasihati dengan cara yang lembut. Ya, kalau tidak bisa maka menghajar, memboikot ya. Yaitu dengan di rumah tidur dicuekin ya. Dia kepalanya menghadap utara, antum pantatnya yang menghadap utara. Sehingga dia merasa gelisah, ini suami saya kok cuek sama saya, kita diemin, nggak ngajak ngomong ya. Kalau ternyata bisa berubah ya sudah, nggak perlu mukul. Kalau semua tahapan sudah dilakukan ternyata tidak berhasil, kita boleh mukul. Tapi mukul pun dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas ya, atau tidak menimbulkan luka. Kata ulama Hanafiyah, 4 kondisi yang membolehkan seorang lelaki untuk memukul istrinya. Ada 4 kondisi. Yang pertama, tarkuz zinah, istrinya tidak mau berhias. Istrinya tidak mau berhias, suruh berhias tidak mau berhias. Selalu penampilan kacau ya. Ketemu suami tidak pernah harum ya. Yang kedua, tidak mau digauli. Tatkala diajak bergaul tidak mau, ini boleh dipukulin. Wah, ini ingat ya, pukulnya ini tahapan terakhir, yang jangan langsung asal mukul ya. Yang ketiga, dia meninggalkan sholat, ini boleh dipukul. Yang keempat, keluar dari rumah tanpa izin suami, ini juga boleh dipukul. Ini menurut ulama Hanafi. Ini menunjukkan mereka menganggap ini kesalahan-kesalahan besar. Kesalahan-kesalahan besar di antaranya tadi tidak berhias, disuruh berhias tidak mau berhias, diajak bergaul tidak mau digauli, kemudian meninggalkan sholat, kemudian keluar dari rumah tanpa izin. Ya. Dahulu Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Rasulullah SAW pernah larang. Ya. Kemudian akhirnya sahabat tidak ada yang pernah mukul istrinya. Tahu-tahu para istri menjadi membangkang, kurang berakhlak mulia kepada suami, kurang patuh kepada suami, kurang taat kepada suami. Maka Umar datang kepada Nabi SAW. Kata Umar, dhairnan nisa ala azwajihin. Ya Rasulullah, para wanita berubah sikapnya, tidak berakhlak mulia kepada suami-suami mereka karena mereka tidak pernah dipukulin. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan untuk memukuli para istri. Fa'atafa bi'ali Rasulullah SAW nisa'un kathir yashkuna azwajahunna. Maka setelah Nabi mengizinkan mukul, sahabat mukul istri mereka. Akhirnya di malam hari istri-istri pada datang semua ke rumah-rumah istri Nabi, mengeluhkan tentang suami mereka yang mulai memukuli mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa ulaika bi khiyarikum. Orang-orang yang suka mukul istrinya itu bukan orang yang terbaik. Jadi perhatikan, dalam syariat boleh memukul istri setelah melalui itu tahapan yang terakhir. Dinasihati berulang-ulang dengan kata yang lembut, dirayu dan macam-macam, diboikot. Kalau sudah tidak bisa baru boleh dipukuli. Tapi itu pun kata Nabi bukan lelaki yang terbaik. Ya, meskipun diizinkan tapi itu bukan yang terbaik. Seorang yang lelaki yang terbaik tidak mudah memukulkan tangannya. Ya, bahkan kalau bisa tidak pernah memukulkan tangannya kepada suaminya, kepada istrinya. Ya. Atau kepada suaminya. Kepada istrinya ya. Baik, saya rasa sudah cukup itu ya. Terakhir saya akan bacakan tentang wanita zaman now ya. Bukan seluruhnya tapi sebagian wanita zaman now. Ini saya ambil dari tulisannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Beliau berkata, hadhihi taujihatul Islam lil mar'ah. Inilah arahan-arahan Islam, bimbingan Islam kepada wanita. Tujaha zaujiha, bagaimana bersikap terhadap suaminya. Ya. Walau tamassakat bihan nisa la asyatil buyutu fi sa'adatin tammah. Seandainya para wanita memegang wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rumah-rumah akan hidup dengan tentram dan bahagia yang sempurna. Ya, wanita berusaha menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, lakin ba'dhun nisa'il yaum, akan tapi sebagian wanita zaman now, wanita zaman sekarang, la ya'rifna hadhil huquqa, mereka tidak mengenal hak-hak suami-suami mereka. Fakathurat talaq, sehingga banyak terjadi perceraian. Wadh-dharb, terjadi pemukulan. Suami mukul istri, istri mukul suami. Terkadang suami dipukul oleh istri. Wasyiqaq, terjadi pertikaian. Asbahna al-yawma nasma'u an ba'dhin nisa allati ghafalat ihdahunna an riqatiha. Kita dapat dengar sekarang sebagian wanita sudah lupa dengan kelembutannya. Kelembutannya telah dia tinggalkan.
Wa nasiyat sirra unuthatiha. Dia telah melupakan tentang rahasia kewanitaannya. Wanita lembut harusnya. Dia lupakan itu semua. Fatahawwalat ila jabbarin ghasyum. Jadilah dia seorang yang kasar. Tatahakkam fi zawjiha dhaif. Bahkan dia mengatur suaminya yang kebetulan suaminya lemah, ya. Dimanfaatkan suaminya. Idza a'tathu syai'an min maliha mannat alaihi. Kalau ternyata sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya, selalu diungkit-ungkit. Wa in talabat minhu syai'an fa ajaza anhu ayyaratu bil faqr wal ajaz tashtumu wa ta'busu fi wajhihi. Kalau sang istri wanita ini minta sesuatu kepada suaminya, ternyata suaminya tidak mampu, maka dihina, dikatakan memang miskin, lemah, dimaki, wajah ya muram, cemberut di hadapan suaminya. Kalau suaminya masuk dicemberuti. Wa tadfa'u fi qafahu idza kharaj. Kalau suaminya keluar rumah ditolak dari belakang. La yamla'u zawjuha 'ainaiha, la taqna'u bihi nafsuha, tadhharu min kulli babin wa tatillu min kulli nafidatin. Ya, suaminya ya tidak bisa memandang wajah istrinya. Ya, tidak kuasa melihat wajah istrinya. Istrinya cemburu terus. Tidak enak dipandang. Sang istri tidak pernah qanaah. Ya, selalu muncul nampak di hadapan rumah, selalu melihat kepada yang lainnya. In haddatsat zaujaha kana hadithuha zauju fulanatin sana'a li fulana. Kalau dia ngobrol sama suaminya, pembicaranya selalu lihat itu suaminya Mbak Fulan. Dia sudah belikan ini kepada istrinya. Wa zauju fulana fa'ala li fulana. Itu lihatlah bagaimana suaminya Ummu Fulana. Wa hadzi ta'is, adapun saya menderita. Khatabani ajwadul qaum lakinna nasib. Dahulu yang ngelamar saya orang-orang hebat, tapi nasib dapatin kamu. Kalau dia tinggal tetap di rumah suaminya, dia merasa dirinya sedang terpenjara. Dan dia tidak pernah pakai parfum, tidak pernah berhias. Kalau suaminya memandangnya, maka pandangannya sangat tidak mengenakan. Dilihat rambutnya tidak teratur, baju penuh dengan kotoran. Kalau tinggal di rumah, maka baju sangat kotor dan bau bawang. Kalau dia keluar, maka wanita ini pun berhias, memakai minyak wangi. Inilah sungguhnya wanita yang celaka. Allati ja'alat khairaha linnas, yang menjadikan kebaikannya untuk orang lain. Wa syarraha li zawjiha, dan menjadikan keburukannya untuk suaminya. In kharajat ila suwaihibatiha kanat basyatan basyusyatan. Kalau dia ketemu dengan teman-teman wanitanya, maka dia murah senyum, wajah berseri-seri. Hulwatul kalam, athbatul majlis. Ngomongnya sangat indah, orang betah ngobrol sama dia. La yumal hadithuha, pembicaraannya tidak membosankan. Ya. Wa in adat ila baitiha kanat asadan. Tapi kalau pulang ke rumah jadi seperti singa. In takallamat akhrajat naran, kalau ngomong sama suaminya keluar api dari mulutnya. Wa in fa'alat aran, la khaira fiha li zawjiha, tidak ada kebaikan bagi dia untuk suaminya. Hadhil mar'atu ta'isa haqqan, inilah wanita yang celaka sesungguhnya. Min aina turidu sa'adah wa qad khalafat dinaha. Bagaimana dia bisa meraih kebahagiaan sementara dia telah menyelisih agamanya. Wa aqdabat rabbaha, dan dia telah membuat murka Rabbnya. Wa asad zaujaha, dia telah menjadikan suaminya menderita. Fa alaiha an turaji'a nafsaha, hendaknya dia memperbaiki dirinya, introspeksi diri. Fa inna fil umuri ajalan, sungguhnya umur manusia itu terbatas. Tidak dapati sebagian wanita kalau ngobrol sama orang, masya Allah betapa lemah lembutnya. Coba antum lihat sebagian wanita kalau beli bakso sama tukang bakso lemah lembut. Mas, tambah satu ini lagi ya mas ya. Mas, kecapnya mas. Nggak ada yang bilang, mas itu kecap bawa sini mas. Baksonya tambah sepiring mas ya. Tapi kalau pulang sama suaminya kasar. Sampai sebagian suami berangan-angan jadi tukang bakso. Jangan begitu. Kalau sama tukang bakso itu halus, maka sama suami juga harus lebih apa? Lebih halus. Ya akhi, ya ukhti ya. Perbaiki sikap terhadap suami ya. Ada satu yang saya lupakan. Masih ada waktu kah? Nah, apa ini kan hak suami, masih banyak waktunya. Ya, antara hak suami yang sangat penting adalah wajib bagi istri untuk menjaga harta suami. Wajib bagi istri untuk menjaga harta suami ya. Kalau dikasih amanah oleh suaminya, hendaknya dia jaga dengan baik ya. Dan saya katakan di tanah air kita ini banyak
lelaki yang sangat baik sampai semua uangnya dia simpankan kepada istrinya. Kalau di teman-teman saya di Arab sana tidak ada satu orang pun teman saya duitnya ditaruh di istrinya, enggak ada. Istrinya yang penting dikasih makan, dibelikan perhiasan, dibawa jalan-jalan, selesai. Uangnya semuanya yang pegang apa? Suaminya. Makanya mereka mudah poligami. Tapi orang Indonesia Masya Allah luar biasa baiknya. Saya nggak tahu ini baik atau bahlul ya, tapi dia punya uang semuanya, dia kasih istrinya. Kalau kebetulan dia dapat taufik dari Allah, punya istri yang soleha, Masya Allah dia pegang uang suaminya, kemudian dia bersedekah, suruh suami untuk bersedekah, dia bantu keluarga suaminya, maka ini luar biasa dapat istri yang soleha seperti ini. Tapi sebagian istri tidak soleha, suaminya kasih uang sama istrinya, benar-benar dikuasai uang tersebut. Akhirnya mengajari suaminya untuk durhaka kepada orang tuanya, untuk pelit kepada keluarganya. Ini yang kita sedihkan. Oleh karenanya saya ingatkan kepada para wanita, kalau mereka kebetulan diberi amanah oleh suami untuk menyimpan harta suaminya, maka hendaknya dia benar-benar amanah digunakan pada tempatnya. Baik, demikian saja ya kajian kita. Itu kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.